Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai Nabi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam yang dikenal dengan nama Nabi Syed alaihissalam. Tujuan saya menyampaikan sejarah Nabi Syed ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Kisah Nabi Syed alaihissalam yang merupakan Nabi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam dapat menjadi cerita yang menginspirasi bagi umat Islam, di mana Nabi Syed ini termasuk daripada guru Nabi Idris alaihissalam yang pertama kali mengajarkan baca tulis, ilmu falak, dan menjinakkan kuda dan ilmu lainnya. Dalam kitab Qasasul Anbiya sebagaimana diceritakan oleh Salim Umar Al-Attas, disebutkan bahwasanya Nabi Adam sempat menderita sakit selama 11 hari sebelum beliau wafat. Saat masih sakit, Nabi Adam berwasiat kepada Nabi Syed untuk meneruskan wasilah kenabiannya. Nabi Adam juga mengingatkan untuk menjaga kerahasiaan mandat tersebut, supaya tidak sampai diketahui oleh putranya yang pendengki yang bernama Qabil. Nah, Nabi Syed dilahirkan ketika Nabi Adam alaihissalam berusia 930 tahun. Nabi Syed keturunan Nabi Adam yang terpilih menjadi nabi karena memiliki kelebihan dari segi kecerdasan, keimanan, ketakwaan, dan kepatuhan dibandingkan dengan semua anak-anaknya. Nah, Nabi Syed alaihissalam memang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan juga tidak termasuk dari 25 nabi yang wajib diimani. Namun kisahnya memiliki banyak hikmah yang dapat kita petik. Kisah Nabi Syed alaihissalam salah satunya terdapat dalam Qasasul Anbiya yang disebutkan bahwa ia menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 50 suhuf. Awal kelahiran Nabi Syed sendiri bermula dari peristiwa pembunuhan Habil yang dilakukan oleh Qabil. Qabil bisa disebut sebagai awal mula angkara murka di muka bumi setelah Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke dunia ini. Kemudian setelah Nabi Adam alaihissalam mengetahui Habil terbunuh, selama setahun dia tidak tertawa dan tidak bergaul dengan Hawa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Hai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihanmu ini? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti dari anak itu untukmu, dengan anak yang terpercaya dan akan menjadikan nabi. Dan dari keturunannya akan kujadikan para nabi hingga hari kiamat. Tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian dan tidak mempunyai saudara sekandung. Apabila lahir, anak itu namailah dia dengan nama Syed." Dalam bahasa Suryani, nama tersebut atau Syed berarti adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Hawa mengandung Syed, kandungannya tidak terasa berat dan dia melahirkan tanpa susah payah. Sebelum Nabi Adam alaihissalam wafat, Syed menerima beberapa wasiat dari ayahnya, termasuk untuk memerangi Qabil. Nah, Nabi Adam memberitahu Syed tentang akan terjadinya topan dan kehancuran alam. Selain itu, dia juga diajarkan tentang waktu-waktu ibadah dalam sehari semalam.
Nabi Adam alaihissalam juga memberikan seutas tali dari sutra yang memuat gambaran tentang para nabi dan orang-orang yang akan menguasai dunia. Tali tersebut diturunkan kepada Adam dari surga dan diberikannya kepada Sid untuk dilipat dan disimpan dalam tabut ataupun sejenis peti yang harus terkunci. Nah, Nabi Adam alaihissalam lalu mencabut beberapa lembar rambut dari janggutnya dan meletakkannya ke dalam tabut tersebut sambil berkata, "Hai anakku, ambillah rambut-rambut ini dan bawalah bersamamu ketika menghadapi urusan yang penting. Rambut-rambut ini akan membantu mengalahkan musuh selama masih ada bersamamu. Dan apabila rambut-rambut tersebut memutih, maka ketahuilah bahwa ajalmu telah dekat dan engkau akan meninggal dunia pada tahun itu." Nabi Adam alaihissalam lalu mencopot cincinnya dan memberikannya kepada Sid, serta menyerahkan tabut dan suhuf yang telah diturunkan kepadanya. Ia berkata kepada Nabi Sid, "Wahai anakku, pergilah kepada saudaramu Qabil. Sesungguhnya Allah akan menolongmu untuk mengalahkannya." Nah, demikianlah wasiat terakhir yang disampaikan oleh Nabi Adam alaihissalam kepada anaknya, yaitu Sid. Hal itu kemudian berujung peperangan pertama di muka bumi ini setelah Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke dunia. Dalam peperangan tersebut, Qabil kalah dan akhirnya menjadi tawanan, di mana ketika itu kedua tangan diikat ke atas pundak dan ia ditahan di tempat yang sangat panas hingga meninggal dunia. Dikisahkan juga bahwasanya Nabi Sid ini diangkat menjadi nabi karena mempunyai kebijaksanaan terhebat sepanjang masa. Diperkirakan Nabi Sid ini hidup sekitar tahun 3630 sampai 2718 sebelum Masehi. Berbeda dengan manusia saat ini yang berumur paling lama 100 tahun. Nabi Sid hidup sekitar 912 tahun dan meninggal pada usia 1042 tahun. Istri Nabi Sid bernama Azura, yaitu Hazura. Dari pernikahannya dengan Azura pada usia ke-105 tahun, lahirlah seorang anak bernama Enos. Dan ia juga merupakan guru Nabi Idris yang pertama kali mengajarkan membaca dan menulis. Nah, Nabi Adam memberikan nasihat penting kepada Nabi Sid alaihissalam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, janganlah kamu merasa tenang dan aman hidup di dunia, karena aku merasa tenang hidup di surga yang bersifat abadi. Ternyata aku dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripadanya. Nasihat yang kedua, janganlah kamu bertindak menurut kemauan hawa istri-istri kamu, karena aku bertindak menurut kesenangan hawa istriku, sehingga aku memakan buah daripada pohon yang terlarang, lalu aku menjadi menyesal. Kemudian nasihat yang ketiga, setiap perbuatan yang kamu lakukan, renungkan terlebih dahulu akibat yang akan ditimbulkan. Seandainya aku merenungkan akibat suatu perkara, tentu aku tidak tertimpa musibah seperti ini. Kemudian nasihat yang keempat, ketika hati kamu merasakan kegamangan akan sesuatu, maka tinggalkanlah ia. Karena ketika aku hendak makan syajarah, hatiku merasa gamang, tetapi aku tidak menghiraukannya, sehingga aku benar-benar menemui penyesalan. Nah, kemudian nasihat yang kelima, bermusyawarahlah mengenai suatu perkara, karena seandainya aku bermusyawarah dengan para malaikat, tentu aku tidak akan tertimpa musibah. Dikatakan juga bahwasanya di zaman Nabi Sid alaihissalam terjadinya awal mula musik dan juga perzinahan, di mana ketika itu Syaiton membuat alat musik yang kemudian alat musik itu digunakan oleh manusia untuk berkumpul. Kemudian setelah berkumpul, para manusia itu melakukan sebuah perzinahan, dan hal itu terjadi karena godaan daripada Syaiton untuk menjerumuskan anak keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
dan dapat menambah wawasan kita semua, karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.